Apa yang membuat lo, apa istimewanya dari si cewek itu sampai lo terus mencoba 7 kali? Oke, sebenarnya gue nggak mau membahas masa lalu ya, tapi karena lu teman gue jadi nggak apa-apa deh. Terus langsung tiba-tiba dapat SMS. Gimana tuh bunyinya? Dari dia? Gimana? Sabar ya. Nggak apa-apa. Gue cukup yakin. Ayo bisa bangkit. Gue joki. Ada anakku. Yan, gue tuh Siap. dari dulu kalau misalnya karaoke nih sama Gofar segala, Oke. itu lagu Cinta Ini Membunuhku tuh pasti ada di list gue. Wajib tuh ya? Wajib, karena gue hafal di luar kepala juga. Wah, zaman gue kuliah, wah ini lagu gue nih gitu. Belakangan gue baru tahu ternyata ada kisah di balik itu. Ya. Ini merupakan cerita lu ditolak cewek 7 kali. Benar. Itu benar? Benar. Oke, pertanyaan gue sebenarnya gini. Apa yang membuat lo, apa istimewanya dari si cewek itu sampai lo terus mencoba 7 kali? Oke, sebenarnya gue nggak mau membahas masa lalu ya, tapi karena lu teman gue jadi nggak apa-apa deh. Jadi sebenarnya memang kan semua lagu The Massive itu 99% memang gue yang nulis lagunya. Oke. Jadi hampir setiap lagu itu punya kisahnya masing-masing dan selalu ada cerita di balik lagu-lagu yang gue tulis gitu. Iya. Ya contoh jangan nyerah itu memang lagu yang gue ciptakan untuk anak pengidap kanker saat itu. Oke. Itu kan lagu yang uplifting ya, lagu-lagu yang ngasih semangat ya. Betul. Nah, kalau Cinta Yang Membunuhku sendiri memang itu lagu gue tulis waktu SMA. Kebetulan ya namanya anak SMA ya, terus suka-sukaan kan biasa ya. Tapi memang saat itu kondisinya adalah satu, gua adalah dari keluarga yang sangat sederhana sekali. Iya. Jadi kemana-mana gua naik angkot. Terus kalaupun lagi nggak punya duit, kadang-kadang gue suka nungguin temen gue yang lewat pakai motor gitu ya. Gue nungguin sengaja gitu biar bisa bareng. Atau jalan kaki. Gue pernah juga jalan kaki. Jalan kaki, iya. Dari rumah. Dari rumah gue ke sekolah kan lumayan tuh berapa kilo gitu. Gue jalan kaki. Saking nggak punya duit tuh. Jadi pasti di zaman itu sudah pasti cewek yang cantik pasti memilih laki-laki yang minimal bawa motor. Betul. Minimal bawa motor. Betul. Apalagi bawa mobil udah pasti deh. Mau tambang lu kayak gimana pasti lu pasti punya cewek deh. Kalau di zaman SMA ya. Betul, setuju. Itu kan memang faktanya seperti itu. Faktanya Ya. seperti itu. Gua sendiri juga sebenarnya menyadari bahwa kayaknya nggak mungkin gua bisa dapetin dia gitu. Oke. Karena yang gua tahu dia pasti pacarannya tuh sama yang punya motor, punya mobil, nyaman itu ya. Iya. Cuma kok gua tuh selalu punya apa ya, sesuatu yang kalau gue pengen harusnya gue bisa dapat. Gitu. Sama gue juga gitu sih. Maksudnya walaupun mungkin minimal nggak harus 100% dapat ya, tapi paling nggak ke notice. Atau misalnya gue bisa ngerasain sesuatu yang mungkin nggak 100% gue bisa rasakan semua, tapi gue bisa sedikit lah gitu. Mendapatkan sensasinya gitu ya. Termasuk ketika menyukai seseorang. Jadi ya waktu itu ada kakak kelas lah ya, kakak kelas. Terus bisa dibilang gue sering ngasih apa ya, ngasih puisi, terus ngasih ini gitulah ya namanya pujangga ya. Pujangga ini nggak diakuin zaman dulu ya. Jadi ya bagaimana caranya gue bisa mendapat perhatian dia lah gitu. Waktu itu satu-satunya yang bisa menarik perhatian kayaknya ya, selain ya gue udah pasti gue nggak punya motor, gue tidak punya mobil, udah pasti kemana-mana naik angkot, kadang jalan kaki gitu. Tuhan ngasih gue kemampuan untuk bisa bernyanyi. Iya dong. Nah, satu-satunya cara yang bisa bikin gue ditengok sama dia adalah gue nyanyi. Jadi setiap acara apapun pasti gue nyanyi dan ternyata mendapatkan respon dari dia. Jadi kayak tiba-tiba dia nyamperin gitu kan, terus nyanyi dong gitu. Wih, itu jadi lu udah seneng banget sih. Itu seneng banget tuh. Itu udah seneng banget. Apalagi kakak kelas. Kakak kelas. Jadi
itu buat gue tuh udah cukup gitu. Iya. Gue tidak yang Karena dia notice. ya tidak mau muluk-muluk juga untuk bisa menjadi pacar atau apa, tapi saat itu ya namanya usaha ya. Iya. Coba sekali tolak. Oh, lu nembak? Nembak. Nembak dong. Pakai surat lah, pakai apalah waktu itu ya. Lupa gue juga. Terus 2, 3, 4, 5 kali ya. Terus dia bilang, oh nanti gue mau ujian dulu. Terus dia kalau nggak salah dia dulu punya pacar juga tuh. Bentar lagi gue ini nih apa putus lah bentar lagi. Oh, jadi ada momen dia kasih harapan juga? Oh, ada. Oke. Makanya kan ada Menarik kata-kata nih. acuhkan diriku. Oke. Iya. Karena memang sebenarnya wah ini bakal dikulik nih pasti. Semoga tidak muncul deh. Jadi intinya saat itu sebenarnya dapat respon. Ada apa ya? Feedback lah ya dari orang yang gue suka, tapi selalu ada alasan-alasan yang nggak pernah terjadi hubungan itu gitu, yang resmi itu nggak pernah ada gitu. Akhirnya sampai ada satu momen yang ketujuh ini gue udah feeling, wah kayaknya nggak mungkin deh. Satu karena dia udah mau lulus juga kan, gue Kelas 2. gue kelas 2 waktu itu kan. Jadi gue sebenarnya dari kelas 1, dia kelas 2, kelas 2, kelas 3, jadi lama tuh. Ngejar lama tuh. Sekarang kelas 11, kelas 12 sekarang. Ya. Apa anak sekarang 11, 12 ya, apa kelas 11, 12 gitu. Jadi sampai akhirnya ya udah gue mencoba yang ketujuh itu kayak gue udah nothing tulus aja sih sebenarnya, kayak diterima alhamdulillah. Kalau enggak ya udah. Enggak, udah walaupun gue sakit hati. Iya. Iya. Terus akhirnya ada satu momen gue yakin kayaknya memang nggak akan diterima gitu kan, karena satu dia akan melanjutkan kuliah atau apapun gue nggak tahu gitu. Terus dia bilang intinya ini udah mau lulus dan kamu terlalu baik buat aku, bahas. Kata-kata itu tuh kayak dalam hati, wah lu mau nyari yang gimana sih sebenarnya gitu. Iya benar. Apa ya tapi gue sadar juga bahwa kan ada kata-kata ku tak seperti apa, tak sempurna, ku tak seperti yang kau inginkan. Iya. Nah itu kan sebenarnya gue memang menyadari gue bukan laki-laki yang ganteng lah. Iya, gitu. oke. Jadi memang akhirnya gue tuangkan semua di lagu itu. Jadi momennya gue balik ke rumah pas dapat apa? Pas dapat jawaban itu, dia bilang kamu terlalu baik buat aku. Gue balik ke rumah, gue langsung ngambil gitar, terus gue tulis di kertas tuh. Gue tulis di satu kayak, gue tuh punya buku gitu yang selalu gue tulis buat lirik lagu kan. Terus ya udah gue tulis bener-bener yang cuma 5 menit gue bikinnya, bener-bener secepat itu. Jadi si lagu itu pun lo ciptakan saat itu bener-bener ya? yang gue balik ke rumah. Jadi kayak ngalir aja, kayak ada kata-kata. Gue tuh bener-bener yang biasa kan ada lagu yang memang jadi notasi dulu baru ada lirik. Iya. Nah ini bener-bener langsung. Jadi kau membuatku berantakan, itu bener-bener langsung terjadi saat itu juga. Nangis gak saat itu, jujur? Nangisnya dalam hati kayaknya. Dalam hati. Tapi 7 kali loh. Tapi itu sebenarnya lebih ke itu justru ekspresi laki-laki banget sih. Betul. Menurut gue maksudnya patah hatinya laki-laki tuh yang benar-benar yang lu ngancurin gue tapi ya gue jadiin karya aja gitu kayak benar-benar yang kayak jadi duit ya. Maksudnya ya gue nggak tahu itu jadi duit atau bukan Saat atau itu, enggak ya. kan, karena waktu itu juga kan kita masih berjuang juga kan. Masih berjuang, masih ikut band competition gitu kan. Jadi saat itu ya memang ya gue bikin lagunya jadi, terus akhirnya gue kasih tau anak-anak yuk kita bikin musiknya dan lain-lain, dan akhirnya lagu itu gue masukin di demo album pertama The Massive. Perubahan gitu. Itu tahun 2007 kita bikin, nyerahin demo-demonya, terus rekaman 2008 awal tuh rilis, dan ternyata Pecah. meledak tuh lagu tuh. Bener. Terus langsung tiba-tiba dapat SMS. Gimana tuh bunyinya? Dari dia? Gimana? Lagumu bagus ya. Basi. Kapan-kapan kalau kamu manggung
aku nonton dong, ajak-ajak. Gitu. Jujur lu balas gak? Langsung gue delete. Keren, itu keren. Ya, tapi sebenarnya gue, aduh, tapi jangan dicari orangnya yang Iya, mana. jangan. Gitu. Itu pas lo brief anak-anak, guys, lagu ini tolong dimasukin album kita. Oh enggak. Oh, anak-anak nggak tahu kisah Nggak tahu, itu. nggak tahu. Bahkan sebenarnya si cewek ini pun juga nggak tahu kalau gue bikinin lagu. Oke. Gitu. Gokil sih. Ternyata lagu itu lo buat beneran saat kejadian ya? Ya, langsung jadi ketika pokoknya dapat jawaban itu, gue pulang ke rumah langsung gue genjreng dengan rasa sakit hati itu kan. Langsung lah jadi lagu itu. Dan judul lagu aslinya itu Lelah sebenarnya. Oh, Lelah. Karena kan gue capek kan. Betul. Tapi ketika pas masuk album itu eksekutif produser kita Bu Acin memilih judul Cinta Ini Membunuhku. Oke. Gitu. Ternyata Dan ternyata memang lebih catchy ya, dan Iya. jadi icon juga ya. Sangat ikonik. Ian, kita kan pasti di SMA tuh punya teman nongkrong. Ya. Ada nggak teman nongkrong lo yang gini? Ya lu nunggu nih cewek berbulan-bulan lo. Padahal si A suka sama lu. Ada nggak cewek lain yang sebenarnya nungguin lo? Wah, gue nggak tahu tuh. Karena gue orangnya kan dulu kan fokus banget ya. Iya. Mungkin ada kali ya. Karena sebenarnya yang ngasih perhatian sih ada sebenarnya. Iya, karena dulu, kan dulu lu ya, maksudnya. Cuma kan waktu itu fokusnya ke si cewek itu. Iya. Ya teman-teman sebangku gue tahu lah itu. Oke. Bagaimana gue suka ya gitu. Iya. Sampai akhirnya ntar nih gitu ya. Tapi ada cerita yang lebih Dalam lagi. dalam lagi, cuma gue nggak mau cerita di sini. Iya, Ntar off the record aja. Nanti habis buka puasa ya. Oke. Yan, 99% lagu The Massive lo yang tulis Ya. dan tadi juga segitu dalamnya. Pertanyaan gua, sebelum lo menikah ya, Ya. ada berapa cewek yang lo tuang di lagu The Massive? Waduh. Bahaya nih. Ntar bini gue denger. Ya kan sebelum menikah, sebelum lo pacaran dengan dia bahkan ada nggak? 5. Wah kayaknya semua sih kok. Ya, ada lah pokoknya. banyak berarti banyak. Oke, Begitulah. iya benar. Kira-kira. Oke. Kita sudahi cerita masa lalu percintaan, kita masuk ke bola sekarang. Oke. Gue ada 2 pertanyaan di mana lo harus memilih. Eh. Ya. Lo lebih memilih menjadi ketua owner Persija Oke. dan di saat lo menjabat 3 tahun ini Persija juara terus, Oke. atau lo menjadi sahabat Solskjaer? Sahabatnya itu beneran yang bikin grup, WhatsAppan, kadang video call, nongkrong, atau kejayaan Persija untuk kota Jakarta ini? Lu pilih mana? Gue pilih jadi owner Persija aja lah. Oke. Lebih jelas kan. Oh, lebih Karena jelas, owner ya. Persija secara bisnis juga bagus. Iya. Terus gue juga suka sama Persija juga Oke. dari kecil. Setelah itu gue bisa ngundang Solskjaer kan. Tapi kan nggak jadi sahabat, beda. Ya gue Jatuhnya ntar lu lama kan kalau sering ketemu jadi sahabat ntar. ada solusinya. Oke. Iya. Ternyata dia secinta itu sama Persija. Mantap. Mungkin kalau duit udah banyak, teman bisa dicari ya. Ya kan semua nempel kan soalnya. Oke. Kita bicara band luar negeri nih, karena Oke. lu juga koleksi vinyl dan lain-lain, knowledge lu juga gokil lah. Ada nggak band-band yang sekiranya di mata lu overrated? Nih kayaknya band ini biasa aja tapi kok banyak di berita ya gitu. Gue pernah lihat di sebuah radio, ada di vote nih. Cuma nama artis-artisnya disamarin ya. Pilihan itu jatuh ke Maroon 5. Oke, jadi gini. Nah. Gue jujur tidak pernah kayak mengkategorikan musik atau kayak ngasih level, ngasih Great ya. grade gitu tuh gue nggak bisa dibilang gue jarang ya kayak gitu ya. Karena gini, gue dulu terbiasa sama bokap itu mendengarkan semua Genre. genre. Jadi gue dulu waktu kecil itu dengerinnya Mariah Carey, Whitney Houston, Keren. terus bokap dengerin kayak boy band seperti New Kids on the Block. Terus betul. kalau yang Boyz II Men. ya, Boyz II Men juga dengerin. Michael Jackson? Apalagi, Apalagi? pasti itu. Terus tiba-tiba gue SMP tuh dengerinnya metal.
Pantera, Megadeth, Napalm Death. Sepultura. Waktu itu Sepultura nggak terlalu, tapi gue dengerin juga. Oke. Tapi yang sering gue denger tuh Pantera, Napalm Death, Megadeth, ya Metallica udah pasti ya. Terus Si Big Four itu lah ya. terus akhirnya SMA udah mulai dengerin Britpop. Dengerin pop, dengerin Oasis dan lain-lain. Blur. Jadi sebenarnya gue termasuk Apapun yang menikmati. mendengarkan apapun. Oke. Bahkan dulu ya dengerinnya waktu kecil banget, waktu umur 3 tahun bahkan bokap tuh dengerinnya Bobby Caldwell. Terus apa kayak ELO, Electric Light Orchestra. Terus Jujur belum pernah denger itu gue. itu Oke. 70s, band 70s. Oh, 70s. Terus kayak Christopher Cross itu gitu-gitulah. Oke. Di era itu ya, maksudnya bokap tuh banyak nge-influence gue dan memang jadi gue tidak pernah ngasih rate untuk band tertentu sebenarnya. Iya, Dan iya. kalau misalnya menurut gue enak ya enak aja gue dengerin aja. Oke. Gitu. Jadi kayak Maroon 5 tuh gue dengerin juga gitu. Iya. Dan menurut gue bagus, lagunya bagus. Iya, gitu. benar. Betul. Jadi nggak ada band overrated buat nggak lo? ada sih, maksudnya Nggak ada. underrated, overrated tuh menurut gue Nggak ada. ada. Oke. Kalau gue suka semua sih, suka semua jenis musik. Sabi. Yan, masuk ke The Massive sekarang. Oke. Kita pernah tahu ada kejadian lo ribut sama Oh, basis. basis. Yes. Dan itu malah membuat gue makin melihat nih The Massive segitu kompak ya. Karena kalian bisa ribut live on stage, baikan lagi. Iya, saat itu juga baikan kok. Saat itu juga baikan, bahkan Nyampe hotel langsung baikan. benar. Apalagi kalian udah temenan puluhan tahun dari SMA kan? Tahun ini 21 tahun. 21 tahun. Tapi ada nggak sekiranya nih terlintas di benak lo? Ada nih satu hal sebenarnya yang bisa bikin The Massive bubar. Asal jangan ini aja, ada nggak? Kayaknya Nggak ada ya? jadi gini, gue tuh dulu ngeband sama The Massive ya. Dari awal ngebentuk band itu, kayak kita tuh udah tahu tujuannya mau kemana gitu loh. Jadi kayak ketika akhirnya apa yang kita impikan itu kan tercapai nih. Sekarang maksudnya kita bisa punya band yang Solid. punya banyak album, terus lagu-lagunya diterima sama banyak orang, manggung yang nonton puluhan ribu orang. Buat gue itu adalah satu hal yang kalau dihancurkan dengan hal yang kecil, atau misalnya ada hal yang sebenarnya harusnya nggak terjadi gitu. Maksudnya ada hal yang bisa bikin kita pecah gitu. Kayaknya kita akan berpikir ribuan kali untuk melakukan itu karena satu, The Massive sendiri sekarang sudah jadi sebuah perusahaan kan. Jadi kita mendirikan sebuah perusahaan yang membawahi banyak orang juga. Kita punya banyak karyawan dan lain-lain. Kita punya staff yang ternyata punya kru-kru juga. Yang gue sempat kemarin pas kita ulang tahun ke-20 tahun, kan kita main di Bali. Kita ngumpul sama semua kru gitu ya. Kita kaget. Mereka kan kayak ya mengutarakan lah perasaan mereka selama belasan tahun ikut kita. Dan kita termasuk yang jarang mecat orang. Jadi yang ikut kita itu mungkin udah 15 tahun lebih. Wow. Dari nol banget, dari kita masih berjuang banget gitu. Bahkan ada asisten kita malah dari tahun 2004. Udah sama kita. Jadi udah nemenin kita, itu Tommy. Itu dari berarti udah hampir 20 tahun dia bareng sama kita dari kita masih SMA. Udah nemenin kita, udah bantuin kita dulu dan sampai hari ini sekarang kaget juga kemarin dia udah punya 2 rumah. Wow. Terus kru-kru kita udah pada punya rumah, Tuh, mau ngelamar gak? 2 rumah ternyata krunya The Massive. ternyata musik yang kita buat itu punya memberi impact untuk keluarga, untuk orang yang bekerja sama kita. Jadi rasanya jadi remeh ya kalau jadi terlalu apa ya? Lu menghancurkan sesuatu yang udah lu bangun hanya karena hal-hal yang mungkin tidak penting. Makanya alhamdulillah kita termasuk kalau yang masuk sekolah tuh kalau matematika kita bagi-bagian tuh udah tamat tuh. Kan kadang-kadang tuh yang paling susah kan orang ngurangin, ngaliin, nambahin tuh paling gampang. Tapi kalau udah urusan bagi-bagi itu udah saudaranya bisa jadi musuh tuh. Keluarga bisa jadi musuh. Betul. Gara-gara soal bagi-bagi tuh. Setuju sih. Nah, alhamdulillah sampai hari ini kita
masih sangat solid dan mungkin lebih solid dari yang sebelumnya sih. Mantap. Karena banyak mimpi yang kita tambah terus kan. Setuju. Jadi nggak ada jawaban itu guys. Jadi memang harus solid terus karena udah mimpi-mimpi yang dicita-citakan dari dulu, syukurnya sebagian udah tercapai. Ya karena kan kita lihat banyak mungkin Sampai lu manggung di ini di ya, Abbey maksudnya Road. banyak band-band yang lain kan juga ternyata tidak gampang ya untuk mempertahankan sebuah band. Betul. Ya ada yang Bubar. ada yang vokalisnya jadi caleg lah dan lain-lain. Oke. Jadi ya alhamdulillah sampai hari ini gue masih tetap pengen bikin lagu, seneng ketika manggung dan lain-lain, dan sekarang kita lagi nyiapin album ke-8 kan. Oke. Mantap. Pernah bosan nggak sih? Jenuh pernah nggak lo? Aduh, Mantap Masif nih. Oke, ini pertanyaannya bagus nih, karena gini, justru penghilang jenuh gue tuh adalah saat gue ngeband. Oke. Justru healingnya gue tuh saat gue bisa menghibur banyak orang, bertemu dengan banyak orang, nyenengin mereka nih. Kayak ada orang yang sampai nungguin kita di lobi hotel seharian gitu, bahkan sampai ada yang dari pagi sampai besok pagi lagi nungguin. Nah, itu ketika kita bisa nyenengin mereka tuh rasanya gokil. Iya, gue bisa bayangin. Karena gue juga sering melakukan itu kalau gue ngefans sama seseorang kan. Iya. Gue nungguin berjam-jam. Betul. Sampai akhirnya gue bertemu dengan idola gue, apalagi kalau idola gue ini baik kan. Iya. Pasti kita happy kan. Betul. Jadi gue selalu juga memposisikan diri gue sebagai fans juga. Iya. Makanya ketika ada Massivers yang sampai sebegitunya sama kita, ya kita akan selalu ngasih waktu buat mereka. Ya, oke. Kita berandai-andai nih yang sekarang. Siap. Lo pasti mengamati musik banget di Indonesia, ada banyak band-band baru yang bagus. Lo pernah terlintas seperti ini nggak, berpikir, ini kalau di band The Massive ada dia, kayak makin keren nih band gue nih. Jadi pernah nggak lo kepikiran penambahan personil dari orang yang lo admire talentnya? Kalau kolaborasi ya, tapi kalau untuk Personil menjadi nggak, personil ya? enggak, karena gini. Biasanya kayak misalnya contoh, gue tuh suka sama Echa Sumantri, drummer. Iya. Itu jago banget tuh. Tapi mungkin kalau kita satu band belum tentu pas juga. Iya sih. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia misalnya drummer gue lagi sakit misalnya gitu ya, mungkin bisa jadi gue bisa minta bantuan dia. Oke. Gitu. Tapi kalau untuk Personil untuk tetap, jadi personil tetap, kayaknya komposisi yang sekarang paling pas menurut gue. paling dream team udah ya? Karena gini, masing-masing udah tahu kekurangan masing-masing, dan kalau band itu sebenarnya nggak cari siapa yang jago sih, tapi bagaimana bisa bikin musik yang harmonisasi itu bisa benar-benar saling melengkapi. Gue juga sebagai orang awam ngeliatnya gitu sih. Iya, jadi gue ada band-band kadang, oh ini guru les ini, berarti jago dong. Biasa aja. Bener kan? Jadi bukan skill tidak nomor satu terkadang. Bener gak? Bener. Iya. Jadi banyak juga band-band yang mungkin skillnya tidak terlalu jago, tapi dia bisa bikin lagu yang bagus. Iya. Terus bisa kayak nyawanya tuh ada tuh, bikin lagu tuh kayak lu ngasih nyawa di situ. Jadi sebenarnya Itu gak ada sekolahnya tuh? dari sekolahnya. Jadi emang bener-bener dari dalam sih. Oke. Tapi skill juga perlu, karena upgrade kemampuan perlu pasti ya. Namanya ya kita alhamdulillah juga, bahkan kita nggak berhenti untuk belajar musik juga. Kayak si Rama sempat les lagi. Oke. Terus gua latihan vokal lagi gitu-gitu. Jadi sebenarnya untuk mengupgrade diri sih nggak masalah juga. Cuma maksudnya itu bukan jadi yang utama. Yang penting tuh ini sih, rasa itu. Benar. Setuju. Sekarang gue pertanyaan milih-milih lagi nih. Bukan milih, lo harus sebutin sih. 5 musisi favorit lo di Indonesia. Oke. All time. Gue nggak akan pernah bisa melewatkan Chrisye sih. Chrisye itu salah satu ya, pasti. musisi yang merubah hidup gue juga, karena banyak lagu-lagunya Chrisye banyak menginspirasi. Yeah. Semua albumnya juga gue koleksi juga. Yang kedua, Kus Plus. Nah, itu gokil. Maksudnya musisi yang sangat produktif, punya ratusan album, dan
almarhum Om Yon Kosoe pernah bilang Koes Plus tuh lebih hebat dari The Beatles. Oh iya? Iya, karena albumnya lebih banyak. Gue baru tahu gue ratusan album. Dia satu tahun bisa bikin 8-10 album. Wow, baru tahu gue. Iya, album Jawa, album rohani aja tuh dia bisa semua agama dia bikin. Oke, baru tahu nih gue. Oke. Terus album anak-anak, terus album kasidah. Iya. Oke, Itu gokil. Ratusan Koes-Plus album. tuh ratusan album. Iya. Dan mungkin belum ada yang bisa menyamai mereka ya. Tapi statement itu menarik tuh, dia merasa lebih itu dari The Beatles. Oh, secara album iya. Iya, secara album iya, betul. Tapi kan kalau musik mungkin juga sebenarnya pasti terpengaruh juga sama Beatles ya, karena di era itu 60-an ya. Betul. Cuma memang secara produktivitas gokil sih. Koes-Plus tuh luar biasa. Betul lah. Setuju. Makanya harus harusnya royaltinya Koes-Plus tuh bisa untuk anak cucu 7 turunan lah itu harusnya. Tapi kayaknya seperti itu tidak pada kenyataannya menurut lo? Dari fenomena yang sekarang kan memang sedang diperbaiki ya. Iya. Menuju ke sana, tapi mungkin ya waktunya nggak sebentar lah. Oke. Ya, kita berdoa lah. Iya. Biar anak cucunya bisa para merasakan. musisi-musisi yang sudah berkontribusi untuk industri musik ini bisa sejahtera. Amin. Karena karyanya. Amin. Berdua tuh. Dua. Chrisye, Oke, Koes ini Plus. ngomongin yang memang udah sering gue denger ya. Faris RM. Faris RM. Ya, jadi ya alhamdulillah di album ke-7 kemarin kita sempat kolaborasi. Gue pas nonton di Hall A ada beliau kan? Ya, Kolaborasi. itu salah satu musisi yang jenius, yang juga banyak Menginspirasi. bikin lagu untuk orang lain juga, jago bikin lagu, produser, Iya. dan album yang kayak Barcelona, Sakura itu semua yang main dia semua sendiri. Wow. Jadi Oke. artis multi instrumental ya, Oke. instrumentalis ya, Iya. multi instrumen. Jadi jenius sih. Makanya ketika gue dapat kesempatan untuk kolaborasi, gue seneng banget. 3 ya? 33. 3. Titiek Puspa. Wow. Kan Titiek Puspa itu salah satu songwriter ajaib. Karena Satu, dia tidak bisa main alat musik. Terus kalau bikin lagu lucu, kayak dia pakai solmisasi gitu. Do re mi fa sol la si do cara. Pokoknya zaman dulu banget ya. Terus liriknya salah satu, menurut gua salah satu songwriter dengan penulisan lirik yang luar biasa sih, yang Titiek Puspa. Dan sangat personal ya kalau bikin lagu. Oke. 4 tuh. 4 ya. Satu lagi, God Bless. God bless. Ini tua-tua semua ya? Iya. God Bless. Baru gue mau bilang gitu. 90 ke bawah semua tuh. Ya, karena musiknya God Bless itu bokap sih dulu sering dengerin banget tuh God Bless. Zamannya Semut Hitam. Semut hitam ya. Semut hitam. Oke. Itu sebenarnya banyak sih, kalau cuma 5 kurang kalau Indonesia. Ya coba 10. Boleh? 10 ya. 10. Ya Iwan Fals udah pasti. 6. Slang udah pasti. 7. Itu kan Selain udah pasti. udah pasti, itu salah satu yang musisi yang gue dengerin juga. Mungkin kalau 3 lagi? 3 lagi ya, banyak 90-an berarti ya. Ya Dewa 19 sih. Iya, 8. Dewa. Ya Sheila on 7. 9. Satu lagi Jikustik. Jikustik, Pongki. Era itu gue cukup dengerin banget album-albumnya Jikustik yang album 1, 2, 3 gitu. Iya. Gue kan, kita masuk lagi ke MU nih. Oke, sekarang nih. MU. Tadi itu adalah top 10 all time favorit musisinya Rian tuh. Oke. Di Indonesia. Gue nih punya temen Manchester United banyak. Oke. Fansnya Ronaldo banyak. Satu tahun terakhir pecah mereka. Setelah interviewnya Ronaldo. Dari kacamata lo, point of view lo, bagaimana lo melihat Ronaldo itu cabut dari MU? Salah nggak dia? Sebenarnya kan terbukti juga sih dengan nggak pernah ada prestasi juga sampai hari ini. Kan? Iya. Tenak ya. Sebenarnya apa yang dibilang Ronaldo mungkin ada benernya, tapi juga mungkin tidak 100% Bisa dibenarkan. bisa dibenarkan. Jadi kalau menurut gue sih 50-50 lah ya. Jadi apa yang dia omongin bisa jadi benar, tapi juga tidak
100% semuanya benar. Oke. Kalau gue sih dari sisi pecinta MU di zaman Alex Ferguson tidak pernah ada pemain yang lebih besar dari klub. Iya. Jadi kalau dia udah mau dia sebesar apapun, dia mega bintang, walaupun dia superstar, mega bintang, ya lu kalau nggak ikut arahan pelatih ya, Cabut. lu bisa dilempar sepatu, termasuk David Beckham kan. Iya. David Beckham pernah tuh. Iya, gue baca tuh artikelnya. Lagi Top-topnya. top-topnya ternyata Ferguson pernah ngelempar sepatu sampai berdarah kan. Iya. Jadi ya mungkin kalau masih ada Alex Ferguson udah dibuang kali ya Ronaldo. Gitu. Oke. Dengan kalau dia berperilaku seperti itu ya, tidak menghormati pelatih dan lain-lain. Tapi katanya juga, kalau Alex Ferguson justru gue nggak akan di bangku cadangan katanya. Ada juga yang bilang Ya bisa jadi seperti itu. Iya. Makanya gue tidak bilang 100% dia salah juga gitu. Karena kan dia bilang fasilitasnya udah tidak bagus di stadion dan lain-lain. Jadi sebenarnya mungkin itu jadi satu masukan kritik untuk pemilik klub ya, atau yang si ownernya klub, karena yang gue lihat memang lebih mentingin ini ya bisnis ya. Iya. Gitu. Jadi betul. beli pemain mahal-mahal gitu kan, tapi Hasilnya flop ternyata semua kan. Banyak yang flop benar. ya, kayak Sancho, Pogba kan dulu kan dari zamannya Ferguson tuh. Iya betul. Terus dilepas Ke Juve ya? gratis kalau nggak salah. Terus jago, diambil lagi mahal belinya kan. Iya, melempem. Iya. Jadi ya sebenarnya statementnya Ronaldo, gue tidak menyalahkan dia 100%, tapi juga tidak membenarkan 100%. Oke. Gitu. Tapi tetap mau gimana pun tetap MU. Tapi lu jadi benci Ronaldo gak? Ada. Sempat. Tapi karena gini, jujur ya, di era Ronaldo tuh gue sempat nggak nonton MU loh. Justru ya? Karena zaman itu kan Solskjaer udah mulai 2006 tuh Solskjaer udah main terakhir tuh. 2007-2008 dia banyak cedera. Jadi udah akhirnya dia pensiun kan. Nah era Ronaldo tuh justru gue nggak, pas Ronaldo lagi Norwegia bagus-bagusnya, kan? Iya. Itu malah gue biasa aja gitu, nggak yang mantengin MU. Ya paling terakhir yang juara Liga Champions itu yang sama Chelsea ya. Iya. Yang penalti itu kan. Ballon d'Or tuh ya? Di situ Ronaldo ya? Ya. Iya. Saya itu baru pindah ke Madrid kan. Fun fact soal Norwegia. Sebentar. Gue baru tahu itu satu-satunya negara yang Brazil tidak pernah menang. Oh iya? Norwegia. Kenapa? Karena nggak pernah ketemu? Enggak, beneran. 4 kali, 2 kali kalah, Brazil 2 kali seri. Iya. Gokil juga tuh Itu Norwegia. kalau nggak salah di Piala Dunia 94 ya? Iya. Sama 98 ada nggak ya? Waktu itu lupa gue. 98 Zaman Prancis itu ya? Torre Andre Flo. Oh, Torre Andre Flo tuh. Benar. Solskjaer. Ronaldo, Messi. Pilih mana? Suruh milih ya? Ronaldo sih gue. Kayaknya ya. Bagus. Ronaldo. Ronaldo. Karena anak gue Ronaldo terus. Oh, benar. Dia contoh yang bagus memang. Masih subur kan, golnya banyak. Oh, iya. Dan dia memang magnet ya. Buat Magnet. gue magnet. Ya bayangin aja dia pindah ke Liga Arab, Benzema pindah, Neymar pindah. Jadi kan berarti kan dia punya pengaruh. Betul. Messi kan di Amerika flop kan. Bener, nggak menang. Di PSG nggak juara champion. Iya. Buat apa? Kemarin juga kayaknya juara Piala Dunia kayaknya juga harusnya Nggak enak. kalah ya. Iya, banyak penalti. Nggak enak. Itu udah kesayangan FIFA lah dia pokoknya. Iya, sekarang kita bacain pertanyaan dari follower Local Fest nih. Oke. Kenapa harus Persija dan Manchester United? Sebenarnya tidak pernah disetting, tidak pernah yang FOMO ya. Jadi memang benar-benar tuh kayak hidup gue tuh kayak dibawa ke situ gitu. Jadi kayak gue dulu kenapa gue suka Persija? Jadi gue dulu pernah bareng-bareng naik Metro Mini ke Lebak Bulus, nonton Persija di Stadion Lebak Bulus. Waktu itu gue inget banget lawan PSBL Bandar Lampung, Persija menang 7-2 atau 7-2 nggak salah, atau 7-1 ya? 7-2. Itu Widodo Cahyono Putro golin 5. Wow. Itu. Nah, jersinya itu tuh. Ini nih ya? Macan. Ada 2 lagi? Ada.
Gitu. Nah, kalau MU juga sama. Jadi memang dari kecil juga, dari SD itu juga nggak sengaja. Gue dulu sebenarnya sempat nonton Liga Italia, sempat suka Milan dulu, zaman George Weah. Terus tiba-tiba gue nonton TV, ada Liga Inggris, ada MU lawan Blackburn Rovers. Tiba-tiba kok ada pemain kriwil-kriwil, wajahnya kayak bayi gitu kan. Wih, keren nih. Gitu. Gue suka yang aneh-aneh emang. Jadi gue tuh suka pemain-pemain yang orang lain tuh nggak terlalu ngelihat gitu. Kayak orang kan di zaman itu kan orang sukanya kalau MU ya sukanya David Beckham, Ryan Giggs, Cantona. Mainstream lah. Yang memang jadi pemain utama. Nah kalau gue justru nyari yang unik. Solskjaer gue, idola gue. Dari situlah. Roy Keane. Ya Roy Keane kan dia kapten ya. Maksudnya tim salah satu pemain yang starting 11 juga. Nah kalau Ole kan pemain cadangan dia. Oke. Tapi sering golin. Jadi udah cadangan dulu ya? Selalu super sub kan ya. Oke. Selalu. Ole Gunnar. Oke. Nah, pertama kali nonton Blackburn Rovers lawan MU, dia golin. Mulai di situlah gue mulai ngikutin MU tuh. Oke. Dari situ gue udah rutin tuh nonton MU. Oke. Gitu. Dari situ awal ya. Dari situlah gue akhirnya suka Persija, yang lokal, yang luarnya MU. Oke. Tahun 96. 96. 97. MU terdegradasi sama anak lu nggak naik kelas. Lebih sedih mana? Waduh, berat juga tuh ya. Oh, berat. Ada anak lu itu loh. Ya maksudnya degradasi sedih juga sih. Sedih. Ya, lu lebih sayang mana nih di sini ditentukan nih. Lu dapat kabar, bangun tidur, terima raport. "Pa, aku nggak naik." Terus lu lihat Instagram 433, MU gagal Premier League. Waduh. Mungkin gue sedih kalau anak gue nggak naik lah. Oke. Kalau MU kan sedih juga sih sebenarnya. tapi kan suruh pilih jadi bingung juga kita. Sedih anaknya nggak naik tapi oke. Lu sebagai kolektor nih pasti udah bisa membedakan mana yang memang ini otentik, mana emang materialnya bagus. Tapi pernah nggak lo nyesel beli? Jadi gini, kolektor itu prinsipnya adalah lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Iya sih betul. Jadi nyeselnya biasanya ketika gue membeli sesuatu yang mahal saat itu. Jadi gila ini kenapa gue beli mahal ya? Tapi setelah gue simpen beberapa tahun kemudian, ternyata harganya tuh 2, 3 sampai 5 kali lipat. Dan itu terjadi bener. Jadi kayak contoh. Jadi investasi ya? Ini ya, ini gue dulu beli 7,5 juta di tahun 2017. Oke. Berarti ya 5 kali lipat lah 8 sekarang. tahun lalu ya? Iya 8 tahun lalu. Sekarang mungkin bisa 40 sampai 50-an. Gitu. Jadi sebenarnya ya nggak nyangka juga sih apa yang gue beli zaman itu yang orang anggap mahal banget gitu ya. Ternyata harganya sekarang lebih mahal dan orang beli. Oke. Gitu, dan orang sekarang kayak menganggap itu biasa gitu. Wajar harga segitu gitu. Padahal dulu tuh gue ngeluarin duit 7,5 juta tuh kayak, masa sih jersey begini? Iya benar. Gitu, mikir juga juta. Ya. Walaupun tapi ternyata banyak. Ternyata berkali-kali lipat harganya. Jadi buat lo semua jangan ragu-ragu, habisin aja duitnya. Iya, bener gak kalau kolektor? Jadi yang penting lu punya intuisi juga sih. Maksudnya lu bisa melihat value. Sih. Jadi sebenarnya ada dua sih kalau lu jadi kolektor. Lu harus secara kayak sensasi ingin memilikinya udah terpenuhi, ya. Kan bisa gitu kalau mengoleksi sesuatu tuh biasanya pas mau beli gregetan kan. Sampai punya udah biasa aja. Akhirnya udah difoto, habis itu udah kan. Udah iya. Nah, tapi ketika udah itu lu harus berpikir lagi, ini akan punya value nggak gitu. Iya. Jadi jangan sampai lu kalau udah ngomongin koleksi ya, lu lihat aja lu harus punya intuisi ke depan gitu. Jadi ya sama kayak seperti misalnya zaman dulu orang menganggap jersey, nah seperti jersey ini nih, ini dulu tuh
bener-bener dibully abis-abisan nih jersey. Karena Dianggap desainnya kayak taplak meja. bener ya, gue inget tuh. Banyak yang nyalain bener. Ya nyala, tapi ini jersey terakhir MU juara. Liga Inggris. Dan akhirnya sekarang kolektor nyari jersey ini dan mahal sekarang. Minimal mungkin bisa. Ini ya player issue ya. Jadi yang persis dipakai pemain. Jadi ada detailnya kayak ada bolong-bolongnya. Terus ininya juga patch-nya ya. ya, bahannya beda. Kalau sama yang replika terus ada T-barnya nih. Oh iya, tiba-tiba betul. Jadi detailnya beda sama yang replika dan ini udah mahal nih. Udah mahal. Berapa Tian kira-kira? Dulu sih gue beli 3 jutaan ya. Mungkin sekarang lebih lah. 20 ada bisa ya? Bisa 10 kali ya. 10. 10. Atau lebih ya? DP Vespa bisa lah. DP Vespa. bisa. Gitu. Gimana pendapat lo tentang band Noah Vakum? Oh. Ya itu ya. Setiap band tuh pasti punya visi misinya masing-masing ya. Jadi mungkin apa yang sudah diputuskan sama mereka itu pasti adalah hasil pemikiran yang udah panjang gitu. Betul. Ya kalau ngomongin sedih pasti sedih ya. Maksudnya karena kan kebetulan ada 2 lagu Noah yang gue bantu juga bikin lagunya kan. Oke. Jadi ada yang Hidup Untuk Mati Tanpamu sama Kupeluk Hatimu. Oke. Jadi yang tulis liriknya tuh? ya. Jadi ya pasti sedih lah. Cuma kan balik lagi setiap band tuh punya visi misi yang berbeda-beda. Mungkin mungkin ini bagian dari plannya mereka jauh-jauh hari mungkin. Kita nggak tahu juga. Betul. Ya kita doakan bisa kembali lagi lah. Amin. Gitu. Lagu apa yang paling bosen lu bawain kalau The Massive lagi manggung? Nah, ini nih gitu. Ini kalau pertanyaan yang sebenarnya gue seneng jawabnya karena apa? Gue mau ngejelasin bahwa karya itu buat gue tuh kayak anak. Oke. Jadi kalau gue tuh kalau udah bikin lagu ya, terus jadi lagu itu kayak rasanya tuh happy banget gitu. Kayak kita nunggu kelahiran anak juga sama. Jadi kalau ada yang nanya, "Bang, lagu lu yang paling lu suka apa di The Massive?" Itu ibarat lu nyuruh gue milih anak sayangan. Anak yang mana yang lu punya anak 2 nih, anak gue 2 kan. Yeah. Gue ditanya sama orang, lu lebih sayang anak lu yang mana? Nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Jadi selalu gue bilang, gue selalu enjoy membawakan lagu-lagu The Massive dimanapun, kapanpun. Tapi mungkin biasanya kalau pas lagi, kadang-kadang kan suka ada momen-momen misalnya di ruang tunggu nih, kan misalnya main di bar gitu kan, ruang tunggunya kita dikasih room gitu ya, terus ada karaoke-nya gitu ya. Nah, gue pasti nggak akan pernah mau nyanyi lagu The Massive. Oh iya. Karena apa? Berasa kerja kita kan. Iya benar. Jadi biasanya nyanyi lagu lain, lagunya siapa gitu. Iya. Benar. Ini sekarang MU masih terseok-seok. Gimana perasaan lo? Sebenarnya bahkan lu setiap kalah posting lagi di feed tuh. Ya, jadi sebenarnya gini, senengnya gua ya ada di era sekarang sebagai fans MU yang dari zaman dulu ya 96. Satu, gua udah pernah ngelihat MU itu berkali-kali ngangkat piala. Iya. Yang kasihan tuh sebenarnya yang baru suka MU sekarang. Oh iya. Karena pasti kan udah dibully kan. Iya benar. Udah sering dibully, udah gitu nggak pernah dapat piala lagi gitu kan. Cuma memang sekarang ini gue ada di fase fans yang ya udah, gue udah pernah lihat MU sering juara juga kan. Iya. Jadi ya ya pasti itu kan kayak siklus ya, kayak suatu hal yang akan berputar lagi. Ya sekarang mungkin eranya
City sama Liverpool mungkin ya. Pasti nanti akan ada waktunya MU akan balik lagi. Gue yakin itu. Iya, yakin. Tapi yang kerennya MU adalah dia tuh media darling. Jadi gimana? Perhatiin aja, kalau dia kalah semuanya upload. Kalau dia menang? Nanti nggak main City kemarin juara Piala Dunia rame nggak? Nggak. Nggak kedengeran kan? Iya. Ya karena City. Coba kalau MU. Beda. Pasti beda. Apalagi kalau MU kalah. Iya. Gitu. Pasti semua ngeberitain. Nah itu kelebihannya jadi fans MU adalah lu sangat bisa mengikuti wave-nya. Terus lu juga engagement lu juga bagus pasti. Betul. Iya. Orang fans yang lain aja bahasnya MU kok. Itu kalau basket Lakers. Gitu ya. Mau menang kalah diomongin. Nah. Iya. Jadi sebenarnya lu mau fansnya siapa? Misalnya lu kayak contoh Valen Brad gitu ya. Pasti yang dibahas MU. Karena memang lebih menjual. Coach Justin juga Arsenal, MU bahasanya. Pasti. Jadi itu tidak bisa, fakta itu memang tidak bisa dipungkiri. Iya. Gitu. Jadi The biggest fan base ya di dunia masih MU ya. Based on data sih kalau nggak salah iya. di Indonesia salah satunya iya. Tapi di dunia kayaknya iya juga deh. Iya. Kalau secara data di Instagram kayak follower sih sebenarnya sama Madrid juga kalah sih. Iya. Cuma memang entah kenapa MU tuh punya daya tarik tersendiri sih. Iya. Untuk di media ya. Jadi kalau lagi kalah kan semua orang ngebully ya kan. Gitu. Iya benar. Sabar ya. Nggak apa-apa. Gue cukup yakin. MU bisa bangkit. Gua Nah, ini mungkin sering ditanya dari belasan tahun lalu. Ya. Ada rencana merubah model rambut atau tidak? Oke. Jadi gini. Gue tuh sebenarnya pernah merubah model rambut. Tahun 2012, 2013, 2014. Kalau di googling ada tuh? Ada. Lu cek aja album Hidup Lebih Indah itu. Gue tuh rambut pakai minyak rambut gitu ya. Terus gue rapi gitu. Sini gue tipis. Oke. Terus nggak ada poni, gue ke atas gitu. Jadi Widih, belum lihat tuh gue. udah ada. Ya, oke. Kayak Gofar gitulah. Iya. Kan pakai. Iya. Itu ada, lu cek aja. Gue pernah ngupload juga fotonya. Oke, Kira-kira kalau oke. kayak gini setuju nggak kalau gue? Iya benar. Banyak yang bilang nggak setuju. Lebih baik begini. Karena sebenarnya gini. Jadi gue itu sebenarnya plus minus. Kalau secara muka gue emang jadi kelihatan lebih terang aja sih. Jidat gue kelihatan gitu maksudnya. Tapi poni gue begini udah jadi signature aja. Oke. Sebenarnya lebih mempermudah secara akses sebenarnya. Jadi kayak waktu gue pendek rambut orang tuh nggak ada yang ngeh. Oke. Jadi gue pernah telat nih ya, hampir telat. Akhirnya telat karena dia nggak tahu. Lo itu siapa? Iya. Tapi ketika kayak misalnya gue pakai rambut begini orang tuh nggak langsung. Bahkan kadang-kadang gue pakai topi, pakai masker aja orang karena rambut gue kelihatan ininya nih masih tahu kenalin, gitu. ya? Nah, orang yang menentang gue potong rambut adalah bokap gue. Oke. Waktu gue potong rambut pendek itu dia bilang, Papa nggak setuju. Kemudian bokap memang salah satu foundernya The Massive juga. Dan sampai hari ini juga masih menjadi bagian kita juga. Dia langsung, coba kamu lihat deh Kak, Mick Jagger pernah nggak ganti model rambut? Bon Jovi. Yang lebih parah Brian May sih. Brian May. Aerosmith ya. Steven Tyler. Iya, Pernah nggak lihat Sting? Pernah nggak lihat merubah gaya rambut Chrisye? Betul. Kan, sampai tua gitu ya. Nah kamu tuh rambutnya begitu tuh udah jadi signature. Kamu jangan rubah. Tapi waktu itu yang namanya anak muda pengen nyoba-nyoba kan. Ternyata emang ya akhirnya kayak contoh misalnya Ari Lasso ya kan. Iya. Once, Kakak juga sama kan gitu-gitu aja. Iya. Walaupun sempat pendek, tapi kan maksudnya keriting itu nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah, betul. Bim juga sama. Iya benar. Mas Bim. Iya. Gitu-gitu aja kan. Iya betul. Ya ternyata karakter tuh penting. Karakter penting. Dan kalau emang itu udah cocok ya better dipertahankan. Itu emang cikal bakal legenda biasanya gitu tuh. Punya signature itu. Benar. Setuju gue. Setuju. Gue lihat emang legend-legend semuanya begitu. Titiek Puspa juga gitu aja kan. Iya benar. Nggak pernah berubah. Ahmad Dhani botak tapi sekarang. Tapi kan konsisten. Oh iya, jadi botak. Iya. Yan, ya udah kalau gitu. Ya.
thank you banget nih ya. Siap. Gue udah bisa mampir ke rumah lo dan dikasih lihat nih koleksi-koleksi yang lebih gila lagi. Ada Persija, ada MU. Ini gue yakin nih kalau dirampok, yang ngerampok bisa beli rumah cuy. Yakin gue. Yakin. Jangan, Bang, Jangan. Pokoknya gue doain lo dan The Massive makin lancar. Amin. Makin jaya. Amin. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan-kesempatannya. Oke guys, gue Riko Lubis. Saya Rian dari The Massive. Peace out.